Oke, sekarang kita ke desain pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kita sudah mulai mendesain. Ibarat kata kita selama ini Bapak Ibu, kita menyusun RPP. Dalam konteks asli kita disebut menyusun RTL, rencana tindak lanjut. Istilahnya RTL, ya. Nah, kita akan mendesain RTL pagi ini untuk Sosbud. Besok kita akan mendesain untuk integrasi literasi, integrasi. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai mengerjakannya. Kita buka dulu materinya. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya buka dulu materi overview design ya. Ya. Iya. Saya share screen dulu ya Pak ya. Desain ini dia. Oke. Iya, kita masuk ke desain pembelajaran literasi sosial budaya. Ya. Nah, kita lihat di sini apa tujuan kegiatan kita di sini? Melalui pelatihan tindak lanjut hasil AKMI, peserta pelatihan mampu mendesain pembelajaran dengan penguatan literasi sosial budaya. Ya, mampu kita sekarang disuruh mendesain. Pak Ibu Naziro, sebelumnya kan sudah menerima materi membaca sudah ya? Apa ya? Sains numerasi sudah Bu Naziro? Sudah, Bu. Sudah mendesain ya, Bu ya? Sudah ya? Sudah mendesain. Iya. Sekarang kita mendesain pembelajaran sosial budaya. Berarti dengan template yang sama. Bapak Ibu, coba kita baca dulu ini. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Oke, di sini Pak Dino itu memberi nilai materi pelajarannya adalah nilai-nilai Pancasila di kelas 6 MI. Oke, udah dibaca tadi ya Pak Majid. Pak Majid, silakan Pak Majid. Nah, ini tadi udah dibaca. Pertanyaannya begini Pak Majid. Nih, apakah pembelajaran yang dilakukan Pak Dino sudah dengan penguatan literasi? Nah, silakan Pak Majid. Sudahkah? Baik, terima kasih. Untuk saya, ini materi pendidikan Pancasila di kelas 6. Mendapat penjelasan dari Bapak Guru, kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian membacakan lembar kerja, kemudian merangkum penjelasan materi. Saya kira sudah melaksanakan pembelajaran dengan literasi. Oke. Terima kasih Pak Majid. Saya minta Ibu apa? Ibu Suaul, silakan Bu Suaul. Sudahkah? Ya, Bu. Sudahkah? Menurut saya pada pembelajaran Pak Dino itu sudah mengajarkan literasi, karena ketika Pak Dino sudah menjelaskan materi, anak-anak diminta untuk merangkum dari hasil materi yang dijelaskan Pak Dino tersebut.
Begitu Ibu, terima kasih. Iya, Pak ya. Bentar ya. Oke, baiklah. Nah, jadi di sini, eh, Pak Dino ini kita lihat ya Pak ya, Bu ya. Dia apa kata di sini? Menjelaskan materi nilai-nilai Pancasila. Materi nilai-nilai Pancasila. Bentar saya lagi apas dengan Pak Agus. Gimana, Bu? Sebentar ya Pak, saya lagi ada ke Pak apa dulu sebentar. Maaf, bukan Pak Agus, Pak Hasan. Bentar ya Pak. Karena saya gini mau minta tolong ke beliau, tadi kan ada kendala, beberapa kali kendala. Seharusnya kan saya jam 11 selesainya. Jadi saya tadi mau minta ke Pak Agus, bolehkah saya akan standby ya Bu. Jadi saya sampai 11.30, 11.30, bentar ya Pak, atau sampai jam 11 atau sampai jam 11 aja, atau sampai 11.30 Pak. Bentar ya. Saya mau minta izin ke Pak Hasan, bolehkah saya tambah? Nah, jadi Bapak Ibu di sini belum berliterasi Pak Dinonya Pak. Belum ada literasi. Kenapa? Masih menjelaskan. Ya, jadi di sini belum berliterasi gitu. Nah, jadi tapi langkah-langkah pembelajarannya sudah oke. Hanya saja lihat di sini Pak ya, Pak Dino masih menjelaskan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga, madrasah maupun masyarakat. Nah, gitu ya Pak ya. Kemudian Pak Dino membagi tugas kelompok, kemudian presentase, kemudian refleksi. Nah, jadi masih belum berliterasi. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Dino agar, nah lihat pertanyaan berikutnya Pak, ini dia. Nah, ceritakan secara singkat pembelajaran dengan penguatan literasi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika menjadi Pak Dino. Berarti apa? Kita harus memberikan penguatan berliterasi di sini, Pak. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu ingat yang tadi saya tayangkan yang ada gambar Garuda Pancasila, kemudian ada orang-orang yang berpakaian daerah, kemudian ada yang pegang bendera. Nah, itu coba Ibu Siti Khosiatun, seandainya Bu, ya, Ibu menayangkan gambar itu sebelum pembelajaran atau tidak ada tayangan gambar sebelum pembelajaran, mana yang lebih mengena di hati siswa? Yang ada gambar atau tidak ada gambar sebelumnya? Kalau saya ini lebih cenderung menampilkan gambar dahulu, Iya, kenapa Bu? biar anak lebih tertarik dulu ya. Iya. Karena Oh. anak lebih tertarik ke gambar, kemudian baru kita menerangkan. Terus memberi pertanyaan-pertanyaan ke anak, maksudnya soal pemantik gitu, biar anak lebih tertarik ke pembelajaran. Setelah itu anak ditanyain, ini tentang menjelaskan gambar ini gambar apa, lambang ya, pengertian dari lambang burung Garuda itu. Iya. Nah, oke. Iya. Nah, jadi memang seharusnya begitu kita tayangkan gambar agar apa? Agar siswa itu langsung merespon mindsetnya itu kan udah nalar. Oh, berarti kami akan mempelajari ini kan gitu ya. Ibu, tolong yang mikrofonnya ya diapakan. Diapakan dulu.
Iya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus tayangkan em, apa namanya stimulusnya dulu. Itulah dia supaya ada berliterasi daripada gurunya hanya menjelaskan dengan ceramah. Nah, bagaimana prosedur mengembangkan desain pembelajaran dengan penguatan literasi sosial budaya? Bentar ya, saya tanya Pak Agus dulu nih. Pak. Saya setelah ini pindah ke 481 ngomong dulu selesai berarti aku. Kalau bisa sih kita coba ke Sony ini. Iya, 11.30. Tadi saya jam 11 sesi 2, 11.30, 10.30, 20 sampai 11.30. Nah, jadi 11.30 sampai ya, tadi mulainya di sini. Ya. Nah, sekarang kita ini dia Bapak Ibu, kita lihat ya. Ini contoh indikator CK1 sampai CK3. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Tadi kan kita Nah, kalau melihat ini Bapak Ibu, berarti siswa kita itu ya kita lihat ini ya, mata pelajaran fikih. Materinya infak. Nah, kita mau mengintegrasikan materi ini ke literasi kita mau mengintegrasikan literasi sosial budaya ke materi infak. Nah, kita lihat. Berarti di sini Bapak Ibu, siswa kita itu sudah berada di CK1. Nah, berada di CK1. Kita akan mendesain pembelajarannya sesuai dengan setingkat di atas CK1. Berarti CK berapa? CK2 dan CK3. Dua tingkat aja ya Bapak Ibu ya. Nah, CK2 dan CK3. Nah, kebetulan di contoh ini adalah CK3. Nah, CK3. Nah, Bapak Ibu, apa? Pertama yang kita lakukan gini Bapak Ibu. Kita identifikasi kompetensi apa yang ada di CK3. Kita lihat, memberi contoh, menerapkan, dan mengkategorikan. Ya, nah kita pindahkan itu kemari Bapak Ibu, ini dia. Ini dia kompetensinya. Nah pertanyaan, sekali lagi, kita akan mendesain pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ada di CK3. Kenapa? Karena siswa hasil akminya masih berada di CK1. Hasil akminya masih berada di CK1. Maka kita desainlah pembelajarannya berada di CK3. Atau boleh juga Bu CK2. Tapi ini contohnya CK3. Jadi dua tingkat di atasnya boleh Pak Usin. Ya, kebetulan sini contohnya CK3. Langkah pertama, kita cantumkan di sini kompetensi apa yang ada di CK3. Ini dia. Oke, selanjutnya apa? Kita indikatornya ini. Nah, kita menyusun indikator 1 sampai 6. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, coba silakan dibaca dulu ini. 1 sampai 6 dibaca dulu. Nah, coba nanti Bapak Ibu sebutkan indikator yang nomor berapa sajakah indikator yang terkait dengan literasi sosial budaya. Silakan Bapak Ibu baca. Ini 10.30 sampai 11.00.
Ya, oke. Nomor berapa Bapak Ibu yang ada di literasi sosbud? Yang ada integrasi dengan sosbud? Nomor 2, Bu. Nomor 4 Iya. dan nomor 6. Iya, nomor 4 dan 6. Iya, nomor 4 dan 6. Iya, kita titipkan ini, Bu. Nah, ini diambil dari mana, Bu? Yang ya, ini kalimat terkandung dalam kegiatan IFA ke dalam hubungan interaksi sosial dan menyikapi perbedaan agama. Ini kita ambil dari konten dan subkonten yang ada di literasi sosbud yang saya tayangkan tadi. Kan ada, Bu, komitmen kebangsaan, kan ada tadi kan akomodatif dan inklusif serta toleransi. Nah, kita ambil materinya dari situ. Kita sisipkan di sini. Baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita rumuskan tujuan pembelajaran ya. Kemudian kita rumuskan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, rumusan tujuan pembelajaran adalah menggunakan rumus ABCD. Siapa Bapak Ibu yang ingat rumus ABCD? Oke, rumus ABCD kita pakai apa, Bu? A, audience, behavior, ya. A, audience itu apa, Bu? Siswa. Ya, B, perilakunya apa? Dapat menyebutkan, dapat menjelaskan, itu behavior. C, condition. Nah, condition itu contoh adalah misalnya membaca teks, melihat video, mengamati gambar, itu C-nya, Bu, ya. Kemudian D-nya dengan tepat, dengan benar. Nah, itu degree. Nah, jadi kita merumuskan dengan menggunakan rumus ABCD. Hanya saja dalam penerapannya kita menggunakan rumus CABD. Didulukan C-nya, Bu, ya. Kita dulukan C-nya. Coba. Sekarang kita berlatih untuk mengerjakan. Nah, nanti kita berlatih ya, Bu, ya, untuk membuat literasi. Oke, kita ke sini dulu, Bu. Kita ke sini dulu. Nah, ya. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, saya nanti masuk sampai pukul 11 ini ya Bapak Ibu, 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi saya selesaikan. Kemudian Pak Hasan masuk sampai pukul 12. Dan saya minta izin Bapak Ibu, maaf, sebenarnya kita selesainya kan pukul 12 nih hari ini. Tapi saya minta izin kepada Bapak Ibu semua, saya minta izin waktunya 30 menit lagi Bapak Ibu ya. Kita sampai 12.30 ya Pak ya. Karena tadi saya banyak kendala, karena saya harus memenuhi durasi 60 menit rekaman saya Bapak Ibu. Nanti takut nggak cukup rekaman saya. Tadi baru 30 menit, tadi banyak kendala terpotong. Jadi nanti setelah 12, langsung saya masuk lagi. Nanti kemudian kita sampai 12.30. Bagaimana Pak Rofik? Boleh izin ya Pak ya? Pak Ahmad Fakih? Iya, 3 menit lagi, 2 menit lagi kita masuk. Saya stop share aja dulu. Oke. Nah, waktunya sudah tinggal 2 menit lagi, pukul 11, biar Pak Hasan tidak terganggu. Bapak Ibu memang agak buru-buru, maaf, agak buru-buru, tapi ya begitulah. Jadi nanti kita, inilah daring itu ya Pak ya, banyak kendalanya. Tapi kalau ketemu langsung lebih enak kerjanya, cuma besar biayanya, ya kan gitu. Saya ke Semarang, ya Bu Saul, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya pernah tinggal di Semarang lama loh Pak. Semarang mana Bu? Di Kelut. Oh, Kelut. Iya. Sampangan ya. Tidak mau bernostalgia kembali Bu. Iya, di Sampangan ya Pak ya. Saya Sampangan J. Tekaran pernah saya, kemudian ke apa itulah lupa, ke Banyumanik saya pernah. Apa lagi ya? Ke Kelenteng. Lama, saya pernah 3 bulan Pak di Semarang. Saya Tembalang itu Bu. Tembalang, iya. Saya tahu Limangewu, saya tahu itu
makan bandeng presto, kemudian Oke. aduh banyak lah, 3 bulan Pak, lama saya di sana. Lama saya di sana, di Kelut saya, di kampus IKIP Semarang yang lama. Oh, Hmm, itu. saya sangat dekat. Jadi begitu saya lihat nama-namanya, aduh Semarang. Jadi saya kok, aduh ternostalgia lagi dengan 3 bulan. Saya dulu kalau malam minggu suka jalan ke Simpang 5. Dulu ada Wah, mantap, mantap. ada Kayak Bu Aul, Bu. Bu Aul begitu, ya. Bu. Oh iya ada rame ya Simpang 5 ya. Dulu ada apa namanya? Ada Robinson, ada apa gitu dulu, pokoknya Ramayana gitu ya. Robinson Ramayana udah tutup, Bu. Oh, udah tutup. Udah lama nih Pak ceritanya. Pasar pasar apa namanya tuh? Gue ikut, Bu. Duet. Pasar apa? Pasarnya di sana? Duet. Iya. Pasar Johar, Bu. Pasar Johar. Ah ya, Pasar Johar. Iya. Pone angkor itu Johar, Pak. Johar Mas gitu ya. Oh, jadi saya teringat gitu. Iya. Lama Pak, saya 3 bulan Pak. 3 bulan saya di Semarang. Kalau lewat saya dulu ada merasa aneh, kok ada sungai ya di tengah kota gitu. Apa itu namanya gitu ya. Oke lah Bapak Ibu, nanti kita bernostalgia lagi. Apa tuh satu lagi? Lumpia. Aduh, lumpia, bandeng presto, macam-macam lah. Aduh, kapan-kapan saya ke Semarang. Rindu Pak saya di Semarang. Kangen mungkin dengan Semarang. 3 bulan lah Pak, bukan waktu singkat ya, saya 3 bulan dari Medan ke Semarang. Saya dulu pernah belajar Pak di Semarang, 3 bulan pendidikan. Makanya saya agak bernostalgia dengan orang Semarang. Baik Bapak Ibu, nanti kita masuk minta izin ya Pak. Nanti kita masuk kembali setelah pukul 12 sampai 12.30 ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya materi kita desain pembelajaran sosial budaya yang tadi sedikit tertunda ya Pak ya. Kita lanjut. Saya buka share screen dulu, apa masih ada? Oke, sudah enggak ada. Saya ambil dulu ya Pak ya. Iya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Nah, tadi kita sudah sampai di sini. Nah, kita kembali tadi ya Bapak Ibu, sedikit saya mengulang. Nah, di sini tadi kita sudah sepakat bahwa Pak Dino itu belum menyampaikan proses pembelajaran yang berliterasi. Karena apa? Karena Pak Dino masih mengawalinya dengan ceramah. Sehingga anak itu vakum. Nah, alangkah lebih baiknya jika Pak Dino itu mengawali pembelajarannya itu setelah doa dan sebagainya, itu dengan stimulus, dengan gambar, atau video, atau infografis, atau apa yang menjadi pemantik siswa untuk berinteraksi dengan materi yang akan ditayangkan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kita tadi sudah. Nah, bagaimana prosedur mengembangkannya tadi Pak? Mengembangkan desain pembelajaran sosial budaya. Ya. Nah, pertama Bapak Ibu, ya, pertama Bapak Ibu kita melihat dulu CK1 sampai CK3 ya. Kita lihat dulu CK1 sampai CK3. Nah, CK1 itu adalah ini hasil akminya Bapak Ibu. Ini hasil akminya. Bisa CK2, CK berapa, tapi ini sampel hasil akmi siswa kita itu disebut ada pada CK1. Ini kita berandai-andai pada CK1. Nah, karena hasil akminya berada pada CK1, maka kita membuat tindak lanjut dalam mendesain pembelajarannya menggunakan kompetensi yang ada di CK setingkat atau 2 tingkat di atasnya.
Nah, di sini dipakai CK3. Nah, langkah pertama kita apa? Kita mengidentifikasi kompetensi yang ada di CK3 ini, yaitu mampu memberi contoh, menerapkan, dan mengkategorikan. Kita tuangkan di sini, Bapak Ibu. Jadi langkah pertama adalah kita mengidentifikasi kompetensi yang ada di CK3. Berikutnya apa? Kita tuangkan kompetensi ini ke dalam indikator. Nah, ini indikatornya, Pak. 1 sampai 6. Nah, di antara indikator ini, mari kita sisipkan konten sosial budaya. Yang mana konten sosial budaya itu? Yang sudah saya tayangkan tadi, Pak. Yang ada komitmen kebangsaan, yang ada bulat-bulat itu tadi, Pak, ya. Toleransi, akomodatif, dan inklusif. Di situ ada nanti subkontennya. Itulah yang akan kita sisipkan ke materi yang sedang kita belajarkan ke siswa. Dalam hal ini, Bapak Ibu, materi yang sedang kita belajarkan adalah materi infak. Nah, inilah indikatornya. Nah, di antara sekian indikator, mari kita sisipkan subkonten sosial budaya. Yang manakah itu? Nomor 4 dan 5. Nah, jadi Bapak Ibu, sewaktu kita mendesain ini, jangan lupa kita tetap juga membuat indikator yang sesuai dengan fikih. Tuntutan mapel fikih. Dan kita tambahkan dengan indikator yang kita sisipi dengan konten sosial budaya. Manakah dia? Nomor 4. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kegiatan infak. Nah, ini dia. Ke dalam hubungan interaksi sosial. Nomor 6. Peserta didik dapat mengkategorikan bentuk dan cara menyikapi perbedaan agama, ras, suku budaya dengan arif dan bijaksana dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kita sisip 4 dan 6. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita rumuskan tujuan pembelajaran. Nah, Ibu Su'aul Basiroh, Ibu, kalaulah materi kita fikih tentang infak, kira-kira Bu, apalah yang tepat sebagai stimulusnya, Bu? Ya, Bu. Silakan, apa yang tepat? Terima kasih, Bu. Untuk stimulus ketika pembelajaran infak, deh. Iya. Kalau menurut saya, anak bisa diberikan gambar. Iya. Kemudian nanti Gambar ya, apa, Bu? kemudian, Gambar apa, Bu Su'aul? gambar tentang seseorang yang sedang memasukkan uang ke dalam kotak amal mungkin. Iya, Atau iya. mungkin juga video pembelajaran yang mengenai tentang orang sedang memasukkan uang ke dalam kotak amal. Iya. Seperti itu. Iya. Oke ya, Bu. Iya, boleh dalam bentuk video. Tapi juga ditujukan, Bu, hasil dari infak itu misalnya untuk pembangunan masjid, sekolah atau madrasah atau apa. Ada juga gambarnya. Oke. Baik. Nah, oke, itu tujuan pembelajarannya. Ayo, Ibu, saya panggil dulu ya, maaf. Ibu Salsabila, kalaulah tadi stimulusnya adalah video tentang pemberian infak, video tentang orang yang sedang memberi infak dan infak itu digunakan untuk pembangunan madrasah atau apa. Nah, itu Bu apanya stimulusnya. Coba Bu Salsabila kita rumuskan tujuan pembelajarannya, Bu. Pakai C duluan, Bu. C-nya itu tadi yang gambar menonton video, Bu. Ayo. Ayo, kita mulai dari C, Bu. Setelah Ibu Salsabila belum connect kelihatan. Ayo, Bu Ayah. Ibu Salsabila silakan, Bu. Setelah Oke, Bapak Ibu yang lain. Silakan, ada yang mau membantu? Silakan. Ibu Sri Setiawati, Ibu Indah. Oke, kita mulai ya. Setelah mengamati video tentang
pemberian infak. Itu C-nya. Boleh ditulis Bapak Ibu ya? Itu C-nya. Nah, siswa dapat. Nah, ayo kita lihat indikator mana? Siswa dapat menerapkan siswa dapat nilai-nilai positif. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kegiatan infak ke dalam hubungan interaksi sosial. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu, saya cari si template-nya dulu ya. Kita langsung action aja dengan waktu yang 20 menit. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum kelihatan. Bisa, Bu. Belum bisa, Bu. Bisa dilihat template-nya Bapak Ibu? Belum muncul. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi mata pelajarannya apa Bapak Ibu? Oke. Oke.
Bapak Ibu Vicky kelas berapa, Bu? Kelas 5, Bu. Kelas 5. Maaf Bu, unmute Bu. Astagfirullahaladzim. Oke, maaf Pak ya. Kita ikuti Bapak Ibu ya. Mata pelajaran fikih
kelas 5 kurikulum 2013 ya. Sasaran literasinya adalah literasi sosial budaya. Nah, sasaran CK-nya adalah CK3. Bapak Ibu, kita lihat CK3 Bapak Ibu. CK3 itu berisi apa? Nah, ayo kita Bapak Ibu lihat. CK3 kompetensinya apa? Ayo, coba dibuka. Nanti Bapak Ibu supaya nggak repot, Bapak Ibu print out aja ya Bu ya, biar nggak tidak buka tutup file ya. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, tolong di-mute-kan Bapak Ibu suara mic-nya. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekali lagi, kita tadi ini kan sudah nyusun nih. Literasi sosial budaya. Oke. Nah, sasaran CK-nya CK berapa? Ini Bapak Ibu, sasaran CK ini tergantung hasil AKMI Bapak Ibu. Kalau hasil AKMI-nya CK2, berarti kita mendesain di sini CK3. Kalau AKMI-nya mengatakan CK3, kita mendesain di sini CK4. Nah, sekarang kita membuat sasaran CK-nya CK3. Kita lihat Bapak Ibu, apa indikator atau kompetensi yang ada di CK3? Yaitu memberi contoh, kemudian menerapkan, kemudian mengkategorikan. Memberi contoh, menerapkan, dan mengkategorikan. Ya, Ibu Siti Akromah, Ibu guru mapel apa, Bu? Saya guru kelas 6 Bu Irma. Kalau guru PAI-nya siapa yang guru PAI di sini Bapak Ibu? Bu? 7 menit lagi habis waktu. Oke, kita lihat aja sini Bapak Ibu ya. Nah, CK3 materi temanya adalah infak. Nah, infak ya. Indikator pencapaiannya ya, siswa dapat. Ayo Bu, yang kita lihat yang tadi itu Bu. Yang tadi yang ada, nah ini dia. Nih, kita buka lagi ya Bu, yang file desain pembelajaran. Yang saya kirim filenya tadi malam, desain pembelajaran. Ya, Bapak Ibu coba kita lihat indikator yang sudah tertera di situ Bapak Ibu. Siswa dapat yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa kan ini anggaplah satu kali pertemuan ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini, siswa dapat memberi contoh ilustrasi macam-macam hukum infak. Macam-macam hukum infak. Nah, gini. Nah, satu lagi yang ada sisipan literasi sosial budayanya. Yang manakah itu? Ini dia, siswa atau peserta didik ya. Siswa dapat menerapkan nilai positif yang terkandung dalam kegiatan infak dalam hubungan interaksi sosial. Dalam hubungan interaksi sosial. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buatlah indikatornya seperti ini Bapak Ibu. Ini tujuan pembelajaran tadi nih, sorry. Ini tujuan, tujuan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, boleh berapa indikatornya seperti yang tertera tadi, boleh ada berapa. Tapi karena kita untuk sampel aja, kita ambil satu. Yang penting Bapak Ibu ambil satu sisipan dari subkonten literasi sosial budaya. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Inilah dia. Ini, jadi yang saya bikin cetak tebal ya Bapak Ibu ya. Yang ini adalah kompetensi yang ada di CK3. Ini ya Bapak Ibu. Ini kompetensi yang ada di CK3. Ya, kemudian yang ini adalah ya. Ini adalah sisipan dari literasi sosial budaya. Ini dia yang bercetak miring. Ada berapa? Terserah Bapak Ibu mau lebih dari satu, nggak apa-apa. Tergantung materi, waktu. Boleh untuk pertemuan berikutnya Bapak Ibu terapkan. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Oke, kita buat dulu ya. Tujuan pembelajarannya apa? Tadi saya tanya Ibu apa tadi? Ibu apa ya? Lupa saya. Ibu apa tadi lupa? Apa yang cocok? Apanya tadi video ya? Setelah mengamati
setelah mengamati video tentang pemberian infak, ya, siswa dapat. Nah, pindahkan aja lagi Bapak Ibu ini. Siswa dapat. Nah, ini pindahkan ini Bapak Ibu. Nah, ini tujuan pembelajaran pertama. Sorry. Bukan di situ, di sini dia. Siswa dapat. Nah, tujuan pembelajaran kedua. Setelah mengamati video tentang pemberian infak. Nah, siswa dapat, ini dia. Pindahkan lagi indikator yang ini Bapak Ibu. Nah, ya seperti ini. Nah, sampai sini. Bapak Ibu silakan sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, udah sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi langkah pertama kita adalah mata pelajaran, kelas, kurikulum, berapa ya? Kalau dia kurikulum merdeka, Bapak cantumkan di sini CP-nya ya Bapak Ibu. Nah, kalau kurikulum K13 ya. Kalau di sini K13 boleh, IKM boleh ya. Di sini KD atau CP. Ya. Nah, KD-nya adalah memahami ketentuan infak kelas 5 ini. Nah, tujuan pembelajarannya supaya kita agak mudah Bu mengerjakannya. Kita enggak usah dulu ke tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Ke bawah aja dulu. Sasarannya apa? Literasi sosial budaya. CK berapa? CK 3. Ya, kenapa CK 3? Karena siswa kita sudah hasil aktifnya berada di CK 2. Boleh juga sini CK 4, Bu. Kalau aktifnya CK 3. Temanya atau materinya infak. Nah, indikatornya ini dia. Dari mana kata yang bercetak tebal memberi contoh dan menerapkan kita dapatkan? Dari kompetensi yang ada di CK 3. Nah, jadi dia konsisten Bapak Ibu. Apa kompetensi yang ada di CK 3 itu yang kita tuangkan ke dalam indikator. Ya, ini dia. Oke, jadi siswa dapat memberi contoh ilustrasi macam-macam hukum infak. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kegiatan infak dalam hubungan interaksi sosial. Nah, ini yang nomor ini Bu, yang nomor tujuan indikator yang kedua ini adalah indikator yang sudah disisipi dengan konten sosial budaya. Nah, seperti ini dia ya. Oke, kita masuk langkah pembelajaran. Langkah pembelajarannya kita di sini Bu. Ini bukan apersepsi ya Bu, kita bikin sini log R. Log R, literasi. Nah, kegiatan pembukanya apa? Kita singkat aja misalnya Bu ya. Salam menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu aja dulu. Sebenarnya kan banyak yang motivasi dan sebagainya. Tapi kita sedikit aja dulu. Oke. Kegiatan. Nah, di sini kita baru mulai Bu. Di sini kita baru mulai. Apa tadi langkahnya? Langkahnya adalah log R. Berarti di sini kita literasi. Oh, aku sebut besar aja ya. Kita mulai berliterasi. Nah, di literasi ini apa kegiatannya Bapak Ibu? Nah, Ibu tadi kita pertama tadi apa? Videonya apa? Stimulusnya adalah video. Guru menayangkan video pembelajaran tentang pemberian infak. Nah, jadi Bapak Ibu di kegiatan literasi ini Bapak Ibu awali dengan apa stimulus yang diberikan dalam pembelajaran itu. Kalau misalnya stimulusnya gambar, Bapak Ibu tuliskan di sini, guru menunjukkan gambar, ya, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, guru menayangkan video pembelajaran. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, misalnya apa? Ya. Kegiatan apa yang ada di video ini? Nah, ini pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Nah, misalnya intinya pertanyaan pemantik itu memancing apa dia reaksinya ya Bapak Ibu? Oke. O-nya itu orientasi. Nah, orientasi itu misalnya apa? Nah,
orientasi ini Bapak Ibu bisa Ibu lakukan dengan apa? Misalnya memberi pertanyaan lebih dalam, mengisi tabel misalnya ya, misalnya mengisi tabel pertanyaan. Misalnya contoh infak itu misalnya pertanyaan isi tabel itu misalnya kegiatan dalam konteks apa ya, kan ada zakat, ada sedekah, ada apa lagi Bapak Ibu ya? Zakat, sedekah, infak. Nah, coba Bapak Ibu bikin tabel yang terkait dengan itu. Isilah tabel di bawah ini misalnya. Atau boleh orientasi ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan terkait materi yang bersifat yang terkait dengan materi untuk lebih mendekatkan siswa ke materi yang sedang dibelajarkan. Nah, jadi boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk pertanyaan. Nah, langkah berikutnya apa? Kolaborasi. Kolaborasi ini, iya Bapak Ibu, kolaborasi. Ya, apa sini kolaborasi? Ya, ini. Ya, misalnya siswa membentuk, guru membentuk kelompok diskusi. Siswa berdiskusi dengan topik apa? Infak. Dah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kok jadi ke sini? Oke, jadi ada lagi satu lagi ya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Ini kok jadi ini ya? Nah, kok jadi gini? Nah. Oke, Bapak Ibu, ini kita buang dulu ya. Tadi lihat dulu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemana yang tadi? Saya tanggal tadi mana ya? Ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, jadi, udah hilang nih. Nah, kegiatannya tadi apa? Log R, kok udah hilang ya? Literasi. Itu guru menayangkan video tentang pemberian infak. Tentang pemberian infak. Masih guru memberikan pertanyaan pemantik. Misalnya apa tadi? Kegiatan apa yang kamu lihat dalam video tersebut? Iya. Baru apa? Orientasi. Ini bisa apa? Mengisi tabel. Atau memberi pertanyaan. Nah, kemudian kolaborasi. Kemudian refleksi. Nah, refleksi Bapak Ibu ya. Nah, refleksi. Nah, refleksi itu nanti kita bisa lihat contoh. Nah, inilah Bapak Ibu ya yang mau kita lakukan. Baru nanti ada satu lagi tuh apa namanya? Inovasi ya. Nanti ada satu lagi nih penutup. Ya Bapak Ibu. Ini di sini penutup. Nanti lihat contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Nah, kemudian kita inovasi pembelajaran ya. Bapak Ibu ya. Nah, ini sini dia. Jadi, inovasi itu nanti Bapak Ibu coba kita lihat. Nah, seperti inilah gambarannya ya Bapak Ibu. Ini yang kita kerjakan langsung.
Jadi, oke. Iya. Bagaimana Bapak, Pak Agus? Nah, seperti itu kita buat Pak Agus. Nanti saya lihat, nanti saya kirim ke grup. Nah, begitu Bapak Ibu kita buat, nanti dipelajari lagi, ya. Besok Bapak Ibu, nah ini dia. Besok Bapak Ibu kita akan mengikuti materi wawasan literasi terintegrasi, ya. Jadi besok kita akan memadukan 2 minimal literasi, maksimal 4. Tapi untuk latihan-latihan kita ini minimal 2 aja. Nah, tugas Bapak Ibu, hari ini tidak ada tugas, tapi besok kita siap-siap. Bapak Ibu, saya coba lihat breakout room kita ya. Sudah ada ya nama anggotanya? 481. Belum. Ada 5. Pak Husni, di sini ketua kelasnya siapa ya, Pak? Ketua kelompoknya Bapak Muhammad Rafiq, Ibu. Ketua M. Rafiq. Apanya, Pak? Apa sekretaris atau apa? Wakilnya Pak Husni, Bu. Wakilnya, Bu. Pak apa, Pak? Wakilnya Pak Husni. Pak Husni. Pak Husni wakilnya. Pak, Sekretarisnya. Iya, sudah adakah nama-nama apa, Pak? Nama grup kita? Sudah ada, Ibu. Oke. Nanti coba dikirim ke saya nama-namanya ya, Pak. Insya Allah, ya, Bu. Besok pertama dengan Pak Hasan ya. Ya. Coba Pak nanti diberikan ke Pak Hasan. Mana tahu bisa Pak Hasan besok membuat nama-nama itu masuk ke breakout room untuk diskusi ya Pak. Karena Pak Hasan sesi pertama. Oh, iya, baik. Iya. Nanti disampaikan semuanya, Bu. Iya. Nah, Bapak Ibu untuk besok, juga untuk Pak Hasan juga perlu juga. Bapak Ibu minimal 1 kelompok besok bawa laptop 1. Sudah? Kemudian kalau sudah, tetapi kalau Bapak Ibu masing-masing ada laptop, tapi lebih baik ada laptop ya Bapak Ibu. Walau dari sekolah, dari madrasah dipinjam, tidak masalah. Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu untuk besok supaya tidak banyak makan waktu. Pertama, siapkan laptop. Kedua, Bapak Ibu siapkan template RTL yang kayak tadi, yang mata pelajaran, kelas, template-nya disiapin dulu. Ya Bapak Ibu tolong dicatat ya. Bawa laptop, siapin laptop, template-nya disiapin, tolong disiapin template-nya. Kemudian Bapak Ibu tolong siapkan kira-kira Bapak Ibu mau materi apa besok. Karena ini Bapak Ibu, besok kita akan mendesain literasi terintegrasi. Ya, sekaligus itu aja nanti yang langsung Bapak Ibu bikin untuk RTL Bapak Ibu. Biar jangan bolak-balik mutar-mutar. Sehingga nanti hari Jumat kita action siap. Oke, jadi Bapak Ibu siapkan template di laptopnya, ada file template-nya. Kemudian Bapak Ibu siapkan kira-kira materi apa ya nanti yang akan kutuangkan dalam RTL. Silakan bebas, mapel apa bebas. Baru Bapak Ibu sudah mulai rancang-rancang dari sekarang. Dari mapel itu kira-kira saya akan mengintegrasikan yang cocok literasi apa. Apakah sosbud dengan membaca, sains dengan numerasi, numerasi dengan sosbud, terserah yang mana. Yang penting minimal 2. Ya, siapkan Bapak Ibu. Kemudian siapkan apanya? KD berapa dia materi yang Bapak Ibu pilih. Kalau dia K13, kalau dia IKM, CP-nya apa? Disiapin aja Bapak Ibu dari sekarang. Kan ada contoh-contoh yang sudah diberikan itu. Ya, besok kita mendesain literasi terintegrasi. Oke. Kemudian siapkan bahan-bahannya Bapak Ibu. Kalau dia misalnya Bapak Ibu tentang zakat, siapkan buku tentang zakat. Buku paketnya. Di tempat Ibu masing-masing. Supaya besok kita jangan nyari-nyari lagi kayak hari ini. Langsung kita action. Minimal Bapak Ibu siapkan 2 literasi. Ya. Jadi Bapak Ibu dari sekarang siapkan template. Langsung sudah standby template-nya ya Pak Usni. Setiap peserta sudah menyiapkan laptop masing-masing. Di dalamnya sudah ada template. Maaf jika Bapak Ibu tidak begitu lancar menggunakan template itu, boleh cari pendamping di sebelah Bapak Ibu untuk mengetiknya. Ya, untuk nanti men-share screen-nya untuk kita presentasi. Ya Bapak Ibu, biar besok kita cepat. Dan besok kita akan mendesain literasi terintegrasi dan hari Jumat kita sudah action presentasi di kelas ini Pak. Dengan saya 2 JP untuk 30 orang. 1 orang 4 menit. Jadi besok kita siap-siapkan Bapak Ibu, biar nanti Jumat tinggal action gitu.
Ya, jadi supaya jangan terlalu lama, siapkan semua materinya dari sekarang. Bapak Ibu sudah bisa ancar-ancar, oh besok materiku tentang keberagaman masyarakat IPS. Mata pelajaran apa boleh? Kalau gitu literasi apa ya? Coba aku buka-buka dulu materi. Oh ini cocoknya sosial budaya dengan numerasi. Oh ini cocoknya sosial budaya dengan sains. Terserah. Ya, kita siapin. Oke Bapak Ibu. Dan satu lagi. Nah ini dia. Bapak Ibu tolong di print out CK masing-masing literasi. Ya, biar besok kita tinggal cari. Jangan lagi, apa CK-nya ya literasi sains? Apa CK-nya? Jangan itu lagi. CK masing-masing. Kalau perlu Bu, semua literasi di print out aja. Biar kita membukanya jangan repot. Iya. Ya, jadi besok CK udah tersedia ya Bapak Ibu. CK masing-masing literasi. Konten subkonten masing-masing literasi sudah tersedia. Sehingga kita nggak cari-cari lagi. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bertemu besok dalam keadaan sehat. Waktu kita sudah berjalan nanti di. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu besok dengan segala persiapan yang sudah matang untuk siap belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.